Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarif Rizaldin Ahmad. Saya dari program Magister Pendidikan Matematika Universitas Ahmad Dahlan semester 3. Di sini saya akan mempresentasikan proposal tesis saya yang berjudul Pengembangan modul matematika berbasis pendidikan realistik matematik education untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif peserta didik SMP kelas 7. Bab pertama, pendahuluan, latar belakang. Skill ABA 21 adalah kemampuan yang harus dikuasai agar siswa berhasil atau sukses di perguruan tinggi, pekerjaan maupun kehidupan di era informasi. Salah satu dari skill ABA 21 tersebut adalah berpikir kreatif. Kenapa berpikir kreatif penting? Mengajarkan berpikir kreatif perlu diajarkan kepada siswa untuk menangani perubahan dengan menggunakan pola pikir yang berbeda. Namun faktanya, berdasarkan hasil PISA tahun 2015, posisi Indonesia ada pada peringkat 62 dari 70 negara. Kemudian hasil TIMSS tahun 2011, rata-rata jawaban benar pada level kognitif pelajaran siswa Indonesia hanya 17 dari 30. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan berpikir kreatif siswa Indonesia masih rendah. Kemudian, apa alternatif solusinya? Yaitu mempelajari matematika dengan menggunakan media yang tepat. Salah satunya adalah e-modul berpendekatan RME. Namun, fakta di lapangan berdasarkan hasil analisis kebutuhan di SMP Ali Maksum Yogyakarta didapatkan bahwa bahan ajar belum memfasilitasi siswa mengembangkan kemampuan berpikir kreatif. Bahan ajar belum menggunakan RME. Kemudian guru dan siswa membutuhkan bahan ajar e-modul dengan pendekatan RME sekaligus mengintegrasikan kemampuan berpikir kreatif. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka identifikasi masalahnya yaitu 1. Kemampuan berpikir kreatif siswa masih rendah. Bahan ajar yang digunakan belum dapat mengembangkan kemampuan berpikir kreatif siswa. Yang ketiga, bahan ajar yang digunakan oleh guru belum berbasis pendekatan RME. Batasan masalah sebatas dalam pengembangan media pembelajaran berupa e-modul matematika berbasis pendekatan RME pada pokok bahasan segi 3 dan segi 4 untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa SMP kelas 7. Rumusan masalahnya yaitu 1. Bagaimana cara mengembangkan e-modul berbasis pendekatan RME untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif peserta didik kelas 7. Yang kedua, apakah e-modul matematika berbasis RME untuk siswa SMP kelas 7 yang dikembangkan valid? Dan yang ketiga, apakah e-modul yang dikembangkan praktif? Kemudian tujuan penelitian. Yang pertama yaitu mengembangkan e-modul matematika berbasis pendekatan RME materi segi 4 dan segi 3 untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa SMP kelas 7. Yang kedua, mengetahui e-modul matematika berbasis pendekatan RME memenuhi kriteria valid. Kemudian yang ketiga, mengetahui e-modul matematika berbasis pendekatan RME memenuhi kriteria praktis. Sedangkan manfaat penelitian yaitu bagi siswa, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan berpikir kreatif pada siswa dalam mempelajari matematika, bagi guru sebagai alternatif bahan ajar bagi guru yang dapat digunakan dalam pembelajaran matematika. Yang ketiga, bagi sekolah
memberikan alternatif referensi bahan ajar dalam proses pembelajaran di SMP. Kemudian bagi peneliti, menambah wawasan pada peneliti dalam mengembangkan bahan ajar, khususnya bahan ajar dalam pembelajaran matematika. Selain itu, peneliti lain dapat memanfaatkan sebagai referensi untuk penelitian lebih lanjut. Keterbatasan pengembangan yaitu 1. E-modul ini dikembangkan terbatas hanya mencakup materi segi 4 dan segi 3. Yang kemudian kedua, e-modul yang dikembangkan hanya menggunakan pendekatan RME yang difokuskan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif. Dan yang ketiga, penelitian ini hanya dilakukan di SMP Ali Maksum Jakarta. Kemudian dalam bab 2 kajian teori, yang pertama berpikir kreatif. Pengertiannya yaitu berpikir kreatif adalah kemampuan individu dalam menemukan atau mengembangkan banyak kemungkinan dalam menjawab suatu permasalahan yang diberikan dengan baik berdasarkan konsep-konsep yang dimiliki sebelumnya atau berdasarkan data atau informasi yang ada. Nah, indikator kemampuan berpikir kreatif yang digunakan pada penelitian ini adalah indikator dari Sisono tahun 2010 yang terdiri dari kefasihan, fleksibilitas, dan kebaruan. Kefasihan yaitu kemampuan menyelesaikan masalah dengan beragam jawaban yang bernilai benar. Kemudian fleksibilitas yaitu kemampuan memecahkan masalah dengan berbagai cara yang berbeda. Dan kebaruan yaitu membuat suatu penyelesaian yang baru yang belum pernah dilakukan oleh individu lainnya. Yang kedua yaitu elektronik modul. Nah, sebelum pengertian elektronik modul, terlebih dahulu mendefinisikan modul, yaitu bahan ajar yang disusun secara sistematis agar siswa dapat belajar dengan mandiri atau sedikit bantuan dari guru dalam upaya mencapai tujuan pembelajaran yang spesifik. Sedangkan elektronik modul adalah bentuk penyajian materi pengajaran berupa modul yang disusun secara sistematis dalam bentuk elektronik yang dapat memuat gambar, audio, video, dan animasi dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Kemudian yang ketiga adalah realistic mathematics education. Nah, definisinya yaitu RME adalah suatu pendekatan pembelajaran dalam mengajarkan matematika dengan cara mengambil masalah yang relevan dengan pengalaman dan pengetahuan siswa. Nah, indikator atau karakteristik RME yang pertama yaitu menggunakan masalah kontekstual, yang kedua menggunakan model, yang ketiga menghargai ragam jawaban dan kontribusi siswa, yang keempat adalah interaktivitas, dan yang kelima adalah terintegrasi dengan topik pembelajaran lainnya. Nah, karakteristik tersebut merupakan pendapat dari Deleng, Zulkarni, dan Prahmana. Kemudian keterkaitan RME, modul, dan berpikir kreatif. Nah, karakteristik tersebut akan terlihat di dalam modul, di mana modul tersebut akan sesuai dengan karakteristik pendekatan RME. Nah, aktivitas yang ada dalam modul adalah peserta didik diberikan masalah kontekstual berupa soal cerita. Kemudian aktivitas kedua akan terdapat karakteristik RME yaitu penggunaan modul. Nah, aktivitas yang ada yaitu peserta didik membuat model matematika. Nah, pada aktivitas tersebut akan tersisipkan kemampuan berpikir kreatif yaitu kefasihan, fleksibilitas, dan kebaruan. Kemudian aktivitas kreativitas siswa dan seterusnya dapat dilihat pada gambar. Kemudian bab 2 yang terakhir adalah kerangka berpikir. Step 1 adalah
menemukan program. Nah, ini adalah analisis kebutuhan di mana ditemukan bahwa kemampuan berpikir kreatif siswa masih rendah, kemudian belum adanya bahan ajar yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir kreatif serta berpendekatan RME. Yang langkah kedua adalah build plan, yaitu ternyata dibutuhkan bahan ajar yang modul berpendekatan RME serta mengintegrasikan kemampuan berpikir kreatif. Kemudian step 3-nya yaitu mendesain e-modul sesuai dengan langkah menyusun e-modul serta menggunakan pendekatan RME serta dimasukkan kemampuan berpikir kreatif. Dan step terakhir adalah hasil. Didapatkan hasil bahan ajar e-modul berbasis pendekatan RME untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa SMP kelas 7. Kemudian bab 3 yaitu metode penelitian. Yang pertama adalah desain penelitian. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain penelitian mixed method atau kombinasi. Menurut Sugiono, mixed method adalah suatu metode penelitian yang mengkombinasikan antara metode kualitatif dan kuantitatif. Kemudian prosedur penelitian yaitu menggunakan prosedur AD yang terdiri dari analisis, desain, pengembangkan, kemudian atau develop, kemudian I-nya adalah implementation dan E-nya adalah evaluasi. Nah, pada tahap analisis ya dilakukan analisis kurikulum, analisis karakteristik siswa, dan analisis materi. Kemudian pada tahap desain yaitu mendesain produk sesuai hasil analisis, kemudian merancang produk dan menyusun instrumen. Setelah itu tahap selanjutnya adalah pengembangan. Pada tahap pengembangan dilakukan pengembangan produk sesuai dengan hasil desain dan sesuai dengan saran yang diberikan oleh ahli materi dan ahli media. Setelah pengembangan produk, maka langkah selanjutnya adalah implementasi. Nah, pada tahap implementasi dilakukan pengaplikasian di kelas yang diliti. Awalnya dilakukan pada kelas kecil, kemudian dilakukan pada kelas besar. Nah, pada tahap implementasi didapatkan data apakah modul itu didapatkan data kepraktisan modul. Nah, saat evaluasi, tahap selanjutnya evaluasi terdapat produk dilakukan evaluasi terhadap produk dengan angket respon peserta didik yang didapat pada tahap implementasi tadi, apakah produk tersebut praktis atau tidak. Kemudian setelah itu adalah sumber data dan subjek penelitian. Nah, sumber datanya dan subjek penelitiannya yaitu validator yang terdiri dari ahli materi dan ahli media. Kemudian guru matematika. Setelah alat tersebut dirancang maka dilakukan oleh ahli yaitu guru matematika. Kemudian yang ketiga adalah peserta didik kelas 7 SMP Ali Maksum Yogyakarta. Kemudian selanjutnya teknik dan instrumen pengumpulan data. Teknik pengumpulan datanya adalah dengan instrumen NEMTOS yang terdiri dari lembar validasi ahli materi, lembar validasi ahli media, lembar respon siswa. Nah, ketika instrumen tersebut dibuat sesuai dengan peraturan undang-undang tahun 2008 sebagaimana terlampir dalam proposal tesis. Kemudian selanjutnya adalah teknik analisis data. Nah, teknik analisis data yang digunakan adalah menggunakan Mills and Huberner yang terdiri dari 3 tahap. Yang pertama, reduksi data. Pada tahap ini adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya, serta membuang yang tidak perlu. Setelah itu, langkah kedua adalah penyajian data. Nah, pada proses penyajian data tersebut dilakukan analisis lembar penilaian ahli dan analisis lembar respon siswa. Apakah produk tersebut nanti valid atau tidak. Nah, ini ada di langkah kedua yaitu penyajian data. Kemudian setelah itu ditarik kesimpulan. Nah,
Setelah semua langkah dilakukan, akan ditarik kesimpulan apakah e-modul yang dikembangkan dalam kategori valid dan praktis atau tidak. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.